Mungkin juga sih, emang rasanya gimana Kak kena pelet? Nah, aku jawab dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya panjang banget. Ya, sama apa? Pelakunya ini dulu kenalnya nggak sengaja ya guys. Kebetulan kan aku bikin lagu. Nah, ini orangnya tanya-tanya laguku garapnya di mana. Akhirnya aku tuh nganter dia ke studio tempat aku rekaman. Nah, lama-lama kan udah dianggap seperti saudara sendiri. Nah, ternyata terus lama-lama udah ya singkat-singkat aja ya. Lama-lama nih orangnya ternyata tuh ngirim sihir bikin rumah tangga tuh panas, sihir pemisah gitu. Nah, salah satunya itu ini sebenarnya nggak enak banget diomongin ya. Itu pas begitu sama suami aku tuh kayak kayak jelek gitu loh, kayak kelihatan jelek, terus itunya bau gitu loh, padahal kan ya nggak bau ya. Seperti itu akhirnya kan cerai. Nah, udah cerai kan, udah resmi cerai di pengadilan agama aku tuh. Nah, si orang ini mau jadiin aku istri kedua, udah dilamar sama istri pertamanya. Aku dibikin suka sama dia, sukanya ya nggak langsung suka gitu, awal-awal kepikiran terus, siang malam kepikiran dia terus, kalau nggak ketemu tuh kangen banget. Dan si istrinya ini juga suka sama aku. Kalau itu ya, pokoknya aku disuruh makan berdua sama suaminya itu. Nah, ini kan tingkahku juga aneh ya. Sampai nekat tengah malam harus ketemu dia gitu, datang ke rumahnya lewat belakang rumahnya yang full pohon-pohon itu. Kalau aku sadar gini ya nggak berani lah, peteng peteng dedet apa lah ngarani ya. Gelap gulita itu, belakang rumahnya kan ada sungai, ada pohon-pohon gitu loh, serem lah. Nah, itu aku tuh nekat setengah malam, jam 12 malam, nanti sampai subuh ke rumahnya itu loh. Kalau nggak ketemu ya gitu, kayak stres gitu. Kalau kalau udah ketemu ya lega gitu. Nah, ini pas ketahuannya, ini orang pas ngelamar aku sama istrinya datang ke rumahku guys. Kok aneh, ini kakakku sama kakak ipar aku, kok aneh. Jazil kok bisa suka tiba-tiba, ini dia kok aneh mau jadi istri kedua gitu loh. Terus sampai rumah tangganya pisah gitu loh. Kok aneh gitu loh. Terus ternyata aku kena pelet guys. Yang tahu pertama tuh kakakku. Ditanyain ke kiai gitu. Akhirnya aku dimintain air doa. Tiap hari dikasih gitu tanpa sepengetahuanku. Jadi bersih sedikit-sedikit gitu ya. Itu ketahuannya sekitar Oktober apa November 2020 gitu. Itu aku udah dicariin apa air di Pak Kiai gitu. Pas dibersihin dikirim lagi lewat makanan, bisa lewat apapun bisa. Ya itu sempet itu sama ibuku. Ibuku juga kena. Ibuku juga suka banget sama orangnya itu. Dan mendukung aku sama orang itu gitu loh. Terus ibuku sadar, yang sadar pertama itu ibuku. Terus aku nih yang susah. Sampai ibuku bilang, awakmu ki aja metu karo wong kuwi, awake iki diguna-guna Zil. Maksudnya ibu aku bilang kalau aku ini kena guna-guna, dan aku nggak percaya kalau aku kena guna-guna. Aku cinta mati sama orang itu, jadi ini aku bilang aku cinta mati sama orang itu, aku nggak mau kalau nggak sama orang itu. Jadi udah tergila-gila gitu loh. Nah, itu kan akhir akhir 2020 ya, Desember, Oktober, November, Desember itu masih proses. Jadi kayak orang stres, panas badan itu loh. Jadi yang satunya ngobatin, yang satunya ngirim syarat terus gitu. Jadi kayak badan aku itu panas banget kayak mau mati ya. Jadinya ya perang gitu loh, perang dalam tubuh aku gitu. Satunya ngobatin, satunya ngirim. Akhirnya Februari, aku ingat banget, Februari tanggal 4 ya, 4 Februari 2021 itu aku sadar. Itu kayak
kayak bingung gitu loh, kayak orang bangun dari mimpi. Ya diguna-guna itu inget, tapi kayak rasanya kayak mimpi. Kok bisa toh aku mimpi sama orang itu rasanya, padahal itu dilakuin beneran, maksudnya suka gitu loh, tapi nggak mimpi rasanya, tapi kayak bangun dari mimpi pas sadarnya itu. Nah, Februari 2021 kan udah sadar tuh, akhirnya kan udah dijelasin, oh berarti kan kena sihir ya kan, udah sadar, alhamdulillah. Ya aku pas sadar itu ya benci sama orangnya, kok tega ginilah. Terus akhirnya alhamdulillah Mei 2021 aku ijaban lagi sama suami aku, rujuk ya alhamdulillah. Tapi masih dikirim-kirimi gitu terus. Kadang-kadang kalau malam itu aku masih teringat sama pelaku ini, kadang nangis, kadang juga merasa masih kangen. Karena apa? Karena belum bersih total 100%. Karena sukmaku masih diikat di suatu tempat yang tidak kita ketahui. Kan tahu kan? Kamu lihat deh viti-viti para dukun itu kalau bikin pelet gimana, kan seperti foto atau apa diikat terus dipendam. Kalau itu buhulnya itu nggak ketahuan, ya terus nanti bisa jadi aku bisa balik sama orang itu lagi, bisa cerai lagi kalau nggak bersih total gitu loh. Sampai kiainya tuh bilang sama keluargaku, ini Jazil susah ini ya, untungnya dia masih sholat jadi masih bisa dibersihkan. Misalnya dia balikan sama suaminya lagi, 30% balikan, 70% pisah lagi karena dia ini masih diikat lah. Tapi pada 2024 ya, sekitar, tapi bulannya aku lupa. Pokoknya baru tahun ini aku bersih total tuh baru tahun ini. Jadi 3 tahunan itu masih kayak depresi, nangisin orangnya, kenapa orangnya tuh tega sama aku. Kamu kok jahat gini-gini lah. 2024 nih alhamdulillah itu aku merasa di suatu tempat kayak dibungkus kain. Aku tuh kayak di sebuah ruangan, tembok, tapi ada kainnya hitam gitu loh. Terus aku berhasil keluar dari situ, terbang terus kembali ke tubuh aku. Dan aku yakin itu adalah sukmaku yang diikat sehingga aku tidak bisa lepas sama orang itu. Meskipun aku udah balikan sama suamiku, tetap ingat orang itu, tetap nangis, tetap kayak pengen ketemu. Ya aku rasakan seperti itu. Alhamdulillah 2024 ini udah bersih total. Alhamdulillah, semoga tidak terkenal lagi dan aku lebih mendekatkan diri sama Allah aja guys. Memagari diri setiap hari baca surat Yasin, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falak, Al-Ikhlas, An-Nas itu ya. Pokoknya 3 kul itu ya wajib. Ya pokoknya mendekatkan diri sama Allah aja guys. Dan ini buat para dukun, semoga segera tobat, tidak berbuat jahat lagi. Buat kamu yang pernah mengirim pelet sihir ke aku sampai bikin aku hancur berantakan waktu itu, tobat yo, tobat. Karena semuanya ada balasannya. Sekian dari aku. Oh iya, buat masnya, mungkin gak masnya aja, mungkin semuanya yang belum pernah merasakan mungkin sedikit tidak percaya. Dulu aku juga gak percaya hal seperti ini, maksudnya ya percaya tapi gak begitu menghiraukan lah. Jadi lebih hati-hati, jaga diri dan memagari diri supaya tidak terkena. Semoga semuanya dilindungi sama Allah ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.